Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Cita Alisha dari absen 9. Saya Ina Fariska Melia dari absen 14. Di sini kami berdua akan membacakan rangkuman tentang materi bab semester 1. Yang pertama itu dari bab 1, materinya tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional, pengertiannya adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun, digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan perekonomian suatu negara. Metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan pendapatan atau income approach, menjumlahkan semua pendapatan yang diterima faktor produksi. Yang pertama itu ada upah dan gaji atau tenaga kerja. Yang kedua itu sewa lahan. Yang ketiga ada bunga atau modal. Yang keempat ada laba pengusaha. Di sini ada rumusnya, yaitu pendapatan nasional sama dengan upah ditambah sewa ditambah bunga ditambah laba penyusutan ditambah pajak tidak langsung. Yang kedua ada pendekatan pengeluaran, yakni menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa akhir. Ada rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah J ditambah X min M. Yang ketiga ada pendekatan produksi, yakni menjumlahkan nilai tambah dari setiap sektor produksi. Distribusi pendapatan, yakni menggambarkan bagaimana pendapatan nasional terbagi di masyarakat. Jenis-jenisnya ada distribusi pribadi, antar individu atau rumah tangga. Yang kedua ada distribusi fungsional, yakni berdasarkan kontribusi faktor produksi. Tujuannya memastikan pemerataan ekonomi. Koefisien Gini alat untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan. Ya ini apa cowok? Ini nggak ada nggak sih? Dibaca aja nilai 0 atau pemerataan sempurna. Selanjutnya ada materi koefisien Gini atau alat untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan, yaitu nilai 0 atau pemerataan sempurna. Nilai 1 adalah ketimpangan maksimum. Interpretasi umum. Koefisien Gini 0,00 dikurangin 0,30. Kategorinya ketimpangan rendah. Koefisien Gini 0,30 dikurangin 0,50 ketimpangan sedang, atau kurang lebih 0,50 atau yang disebut ketimpangan tinggi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi fokusnya kepada kenaikan output atau pendapatan nasional. Sifatnya kuantitatif atau angka PDB. Dampaknya belum tentu merata. Indikatornya PDB atau PNB. Pembangunan ekonomi fokusnya pada perubahan struktur ekonomi dan kesejahteraan. Sifatnya kualitatif atau mutu hidup. Dampaknya lebih berkeadilan. Indikatornya IPM, pemerataan kualitas SDM, dan kemiskinan berkurang. Kesimpulannya, pembangunan ekonomi mencakup pertumbuhan plus pemerataan kesejahteraan. Dan selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi. Beberapa teori penting. 1. Klasik, yakni pertumbuhan dipengaruhi modal, tenaga kerja, atau dan teknologi. 2. Harod Domar, investasi, meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada neoklasik, yakni teknologi sebagai faktor utama jangka panjang. Keempat ada kompetitor, yakni inovasi dan kewirausahaan sebagai pendorong ekonomi.
ketenaga kerjaan. Angkatan kerja penduduk usia kerja minimal 15 sampai 64 tahun yang bekerja atau sedang mencari kerja. Kategori tenaga kerja ini ada jenisnya ada terdidik, keterangannya memiliki pendidikan formal tinggi seperti dokter, guru, insinyur, dan ada di sini jenis terlatih. Keterangannya memiliki keterampilan khusus dari pelatih, seperti teknisi dan sopir. Dan selanjutnya ada tidak terdidik, yakni tidak memiliki pendidikan memadai namun bisa bekerja, seperti buruh tetap. Dan selanjutnya ada tidak terlatih, seperti tidak memiliki keahlian khusus. Yang selanjutnya ada pengangguran, penduduk yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja. Jenisnya, yang pertama ada terbuka atau yang disebut sama sekali tidak bekerja. Yang kedua ada terselubung atau yang disebut bekerja tetapi tidak optimal. Yang ketiga ada siklis atau yang bisa disebut akibat krisis ekonomi. Yang keempat ada musiman yang bisa disebut karena musim atau yang disebut tani. Yang kelima ada struktural atau yang bisa disebut perubahan struktur ekonomi atau teknologi. Yang terakhir ada friksional yang bisa disebut sebagai sedang mencari pekerjaan baru. Sistem upah. Cara menentukan upah tenaga kerja. Yang pertama itu upah waktu, diupah dalam waktu per jam, hari atau bulan. Yang kedua ada upah satuan hasil, yang diupah per unit produksi. Yang ketiga ada upah dorongan, yang diupah per paket pekerjaan. Yang keempat ada upah premi, yaitu ditambah bonus. Yang kelima ada upah indeks biaya hidup, bisa disesuaikan inflasi. Yang keenam ada UMR, UMP atau UMK, yaitu upah minimum pemerintah. Dari materi yang kita bacakan di dalam satu semester, yaitu ada yang pertama di bab 1, pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi. Materi pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi itu ada pendapatan nasional, kesenjangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi. Dan di bab 2 itu ada tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Materinya itu ada yang pertama memahami ketenagakerjaan, yang kedua sistem upah, yang ketiga pengangguran. Sekian dari materi yang sudah kami rangkum dan kami bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.